waktunya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis artikel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Garudia Bima Murtiono dari TS 24E dengan NIM akhir 060. Perkenalkan, nama saya Nadia Syafa Mandania dari TS 24B dengan NIM akhir 042. Perkenalkan, nama saya Laina Zamri Ramadhani dari TS 2024E dengan NIM akhir 048. Perkenalkan, nama saya Alfaza dengan 3 NIM terakhir 056. Dan perkenalkan, nama saya Kayla Aura Febrian dari TS 24B ini dengan NIM akhir 063. Pendahuluan dalam penulisan artikel ilmiah, penggunaan bahasa memiliki peran yang sangat penting untuk menyampaikan gagasan secara jelas, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahasa yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan cara berpikir ilmiah penulisnya. Oleh karena itu, artikel ilmiah harus memenuhi beberapa karakteristik kebahasaan agar isi tulisan mudah dipahami dan memiliki nilai akademis. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa ilmiah meliputi: yang pertama, objek dan normal. Yang ketiga, penggunaan kata dan struktur kalimat. Yang keempat, kohesi dan koherensi. Selanjutnya yaitu untuk pengertian objektif dan netral. Penulisan artikel ilmiah harus berdasarkan fakta dan data, bukan pendapat pribadi atau emosi. Bahasa yang digunakan harus bebas dari unsur subjektif, agar hasil tulisan dapat dipercaya dan bersifat ilmiah. Selanjutnya untuk logis, sistematis, dan efisien. Jadi isi artikel disusun secara runtut dan masuk akal, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Setiap bagian saling berkaitan dan tidak bertele-tele, agar pembacaan mudah memahami isi tulisan. Selanjutnya, penggunaan kata dan struktur kalimat. Penulisan artikel ilmiah harus menggunakan kata yang tepat dan kalimat yang tersusun secara efektif agar pesan dapat dipahami dengan jelas. Struktur kalimat harus mengikuti kaidah tata bahasa yang benar, sehingga tulisan terlihat rapi dan profesional. Selanjutnya, kohesi dan koherensi. Artikel ilmiah harus memiliki kohesi dan koherensi yang baik, agar antar kalimat dan paragraf saling terhubung. Kohesi menjaga hubungan bentuk bahasa melalui kata penghubung dan kata ganti, sedangkan koherensi menjaga keterpaduan makna sehingga alur tulisan menjadi logis dan mudah dipahami. Selanjutnya, menganalisis karakteristik pada artikel. Judul artikelnya yaitu Peranan Manajemen K3 dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja Konstruksi oleh Bambang Indroyo, Jurnal Teknik Sipil Volume 3 nomor 1 Januari 2006. Untuk objektif dan netral. Tulisan bersifat objektif karena penulis hanya menjelaskan berdasarkan teori, data, dan referensi dari ahli tanpa opini pribadi. Nada tulisan netral dan berbasis fakta lapangan. Contohnya pada halaman 8 paragraf kedua. Selanjutnya ada logis, sistematis, dan efisien. Artikel tersebut disusun logis dan sistematis dengan pola sebab akibat dan langkah pencegahan. Setiap bagian terhubung dari latar belakang, teori, hingga kesimpulan. Beberapa kalimat agak panjang sehingga efisiensinya bisa ditingkatkan. Contohnya pada halaman 11 paragraf ke-1. Kemudian penggunaan kata dan struktur kalimat. Kalimat penggunaan istilah teknis sudah tepat dan semua
sesuai bidang teknik sipil seperti hazard, audit, fungsi manajemen, dan K3. Namun, ada kalimat yang terlalu panjang dan bisa dibuat lebih efektif. Contoh pada halaman 2 paragraf ketiga. Dan yang terakhir ada kohesi dan koherensi paragraf. Paragraf tersusun kohesif dengan alur sebab akibat yang jelas. Penggunaan kata hubung seperti oleh, karena itu, selain itu, sehingga membuat gagasan mengalir lancar. Contoh pada halaman 14 paragraf kedua. Dan berikut adalah contoh penggunaan untuk judul dan sumber. Judulnya yaitu peranan manajemen K3 dalam pencegahan kecelakaan kerja konstruksi oleh Bambang Endroyo, Jurnal Teknik Sipil Vol 3 nomor 1 Januari 2006. Dan untuk contoh penggunaan objektif dan netral, yaitu menurut Jurnal Somavia, Dirjen ILU Industri Konstruksi termasuk paling rentan terhadap kecelakaan kerja. Nah, kalimat tersebut menunjukkan objektivitas karena mengutip sumber resmi bukan pendapat pribadi. Selanjutnya, contoh penggunaan pada logis, sistematis, dan efisien. Kecelakaan adalah kejadian merugikan yang tidak direncanakan, tidak terduga, dan dapat menimbulkan kerugian baik terhadap manusia maupun harta benda. Nah, kalimat tersebut terdengar logis dan sistematis, dimulai dari definisi dasar sebelum membahas penyebab dan solusi. Dan yang terakhir, contoh penggunaan kohesi dan koherensi paragraf. Metode kerja atau pelaksanaan berkembang karena tuntutan manusia. Metode kerja yang diciptakan itu harus ditinjau dari segi keselamatan. Nah, paragraf sebelumnya bahas alat dan material, lalu dihubungkan ke metode kerja. Hal tersebut menunjukkan hubungan ide yang logis dan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu menganalisis karakteristik artikel modifikasi perencanaan struktur atas jembatan Suramadu menggunakan konstruksi jembatan gantung dengan set span suspend. Yang pertama yaitu menganalisis objektif dan netral. Artikel ditulis secara objektif tanpa opini pribadi, fokus pada data teknis, hasil perhitungan, dan hasil simulasi. Tidak ada kalimat emosional atau bersifat persuasif. Yang kedua yaitu menganalisis logis, sistematis, dan efisien. Struktur penulisan mengikuti pola imrat, pendahuluan, metode, hasil, dan diskusi dan kesimpulan. Setiap bagian mengalir logis dan sistematis dari latar belakang, masalah, metode, hasil analisis, hingga kesimpulan. Bahasa yang digunakan efisien dan langsung pada inti pembahasan. Yang ketiga yaitu penggunaan kata dan struktur kalimat. Menggunakan bahasa baku dan istilah teknis sesuai bidang teknik sipil, seperti orthotropic plate, bentang utama, pilon, dan staging analisis. Kalimat efektif, dominan berbentuk kalimat pasif seperti desain dilakukan dengan mengacu SNI 1725-2016. Yang terakhir yaitu kohesi dan koherensi paragraf. Kohesi terlihat melalui penggunaan konjungsi logis seperti selain itu, sehingga, dengan demikian, berdasarkan hasil analisis. Koherensi kuat karena setiap paragraf mendukung paragraf sebelumnya dan identifikasi masalah, solusi desain, hasil analisis, dan kesimpulan. Next. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan. Contoh penggunaan objektif dan netral, yaitu dari hasil analisa diperoleh lendutan dek sebesar 745 mm, L/800 sama dengan 1000 mm. Selanjutnya yaitu contoh logis, sistematis, dan efisien. Analisis struktur terdiri dari analisa beban statik dan beban dinamik. Beban statik terdiri dari beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban suhu. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan kata dan struktur kalimat. Desain lantai kendaraan menggunakan steel orthotropic girder dengan rusuk grip berbentuk trapezoidal. Yang terakhir yaitu contoh kohesi dan koherensi paragraf. Maka dari itu perlu adanya modifikasi desain jembatan Suramadu yang optimum berdasarkan panjang bentang dan dapat mengurangi penggunaan pilar pada struktur bawah sehingga dapat memaksimalkan efektif linear water dan mengurangi resiko scouring. Selanjutnya yaitu ada menganalisis karakteristik pada artikel perbandingan peningkatan kuat tekan dengan kuat lentur pada berbagai umur beton. Jurnal Teknik Sipil Vol 7 nomor 2 Oktober 2011. Pada objektif dan netral, penulis menyajikan data hasil penelitian tanpa opini pribadi.
Semua kesimpulan didukung data uji laboratorium dan teori dari PBI 1971 serta SNI. Bahasa bersifat informatif, contohnya pada halaman 117. Yang kedua ada logis, sistematis, dan efisien. Struktur artikel lengkap yang berisi abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka, alur penalaran logis dan teori ke hasil uji. Kalimat ringkas dan langsung ke poin penelitian, contohnya pada pendahuluan halaman 111. Yang ketiga ada penggunaan kata dan struktur kalimat yang menggunakan istilah teknis yang bagus seperti kuat tekan beton, kuat lentur, umur beton, tulangan baja. Struktur kalimat efektif dan sesuai kaidah ilmiah. Dominan kalimat pasif karena menonjolkan proses penelitian. Contoh pada halaman 120. Yang terakhir ada kohesi dan koherensi paragraf, yaitu setiap paragraf memiliki hubungan sebab akibat yang jelas. Transisi antar bagian menggunakan kata hubung seperti selain itu, menurut, dari hasil penelitian ini, dan yang lain-lain. Ide tersusun berurutan dari teori ke hasil. Contohnya pada halaman 113. Ini adalah contoh penggunaan pada artikel perbandingan peningkatan kuat tekan dengan kuat lentur pada berbagai umur beton dari Jurnal Teknik Sipil Vol 7 nomor 2. Dari objektif dan netral, logis, sistematis dan efisien, penggunaan kata dan struktur kalimat, dan kohesi dan koherensi paragraf. Bisa di next, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh.